Podcast mulai dulu aja, episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi akhirnya. Dan kita akan bahas tentang investasi saham. Bagaimana ya? Oh iya benar-benar topik besar ya. Oke, Iya. lanjut. Sebenarnya ini tuh ini agak kurang koordinasi jadi kelihatannya. Tapi pokoknya sebenarnya Bukan. Ininya doang, depannya doang. ya. Judul Tapi sebenarnya ini tuh kita mau ngebahas mungkin lebih detail aja kali ya, karena kan sebelumnya tuh sempat FYP ya aja. Sombong banget. Kebetulan FYP terkait ngomongin waktu itu kita sebenarnya lagi ngomongin pengelolaan keuangan ya. Iya. Cara simpel ngelola keuangan. Episode itu terus kayak ngomong, kebetulan yang naik FYP itu adalah ngomongin terkait saham gitu, investasi saham, tabungnya saham gitu kan. Nah akhirnya dari situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kalau dikumpulin tuh bisa lah jadi satu episode untuk di breakdown lagi gitu ya. Jadi konteksnya adalah kan kita bikin long form kan, video panjang gitu, satu podcast gitu. Terus biasa kan ngedit lagi kan, ngedit yang video-video pendek 1 menit beberapa gitu ya. Tiba-tiba salah satunya ada yang ada yang itu terbang gitu ya, terbangnya juga nggak masuk akal gitu menurut kita juga ya, sangat nggak masuk akal lah. Ya sebenarnya juga nggak nyangka sih, kayak oh ya udah gitu, tapi kayak oh ya udah gitu. Tapi kayak malah yang ada yang naik satu nih gitu tanpa ini gitu. Sampai terakhir sih pas perekaman ini ya, itu kalau nggak salah sekitar 2,4 juta. Wow, banyak viewnya di TikTok ya, viewnya di TikTok. Tapi di tempat-tempat lain yang video ini ya, itu nggak kemana-mana, biasa aja gitu. Iya. Kayak yang lain-lain. Sampai emang itu ya FYP, karena temanku juga beberapa temanku juga kayak video lu di TikTok gue muncul gitu FYP gitu kan. Oh oke, gitu, alhamdulillah gitu. Tapi emang waktu itu kan kayak tiba-tiba banget gitu kan. Dan kebetulan yang naik adalah ngomongin investasi saham gitu. Makanya akhirnya aku mau mencoba nge-breakdown by frequently ask di TikTok gitu. Karena banyak kayak dari satu pertanyaan beberapa ditanya banyak orang gitu. Jadi kayak akhirnya maunya kayak ya udah dikumpulin gitu. Akhirnya kita breakdown satu-satu gitu. Oke, mungkin sedikit disclaimer kali ya. Aku bisa bilang kita berdua ya, aku maupun kamu juga ya, kita bukan yang expert yang gimana ya. Apalagi kalau di sini kan bahasa tentang saham berarti ya. Kita bukan expert yang ini jago banget nih yang harus didengarkan semua orang apa segala macam gitu. Kita bukan orang yang seperti itu gitu ya. Kita simply karena by pengalaman aja kali ya. Karena kan kebetulan kan juga investasi saham tuh instrumen nabung, salah satu instrumen nabung kita juga gitu ya. Jadi kita sekedar sharing pengalaman kita tuh seperti apa gitu. At least kita tahu duluan aja gitu. Sedikit lebih tahu duluan gitu. Tapi bukan yang kita jago gimana, enggak juga. Aku rasa enggak sih. Tapi kita sedikit lebih tahu duluan. Kalau mungkin secara background ya, kita berdua mungkin terutama mulai pertama aku kali waktu itu sejak 2019 pertama kali aku buka rekening sekuritas pertama aku. Nanti kita bahas di dalam rekening sekuritas itu apa. Dan mulai pertama kali beli dan megang gitu ya. Megang walaupun gak ada bendanya ya. Saham itu 2019 gitu. Iya, nah ini juga sebenarnya malah kita selalu nge-encourage orang tuh untuk kayak jangan cuma sekedar sekedar tahu dari satu sumber doang. Iya, benar. Harus pelajaran lebih dalam lagi, harus mengerti lebih dalam lagi gitu. Gitu sih. Oke, nah mungkin kita mulai masuk intinya aja kali ya. Kayak mungkin startnya lebih dari yang pertanyaan ringan-ringan aja gitu. Sebenarnya kalau ngomongin mungkin kayak banyak kali ya penonton tuh yang kayak yang dengerin tuh banyak yang kayak sebenarnya saham tuh apaan sih gitu kan, kayak pasti wondering kayak start dari saham tuh apaan sih gitu. Kenapa sih orang-orang kayak sekarang kayak nabung di saham aja, beli saham aja gitu. Sebenarnya ini saham nih apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jabarin dari OJK gitu ya. OJK tuh mendefinisikan saham tuh sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, atau RUPS gitu. Definisi saham menurut OJK tuh seperti itu. Simpelnya tuh ya kayak
kita beli kalau dulu tuh saham itu fisiknya tuh lembaran gitu ya, lembaran ya. kertas. Lembaran kertas itu kita beli gitu ya. Nah uangnya itu nanti kan apa ya, jadi milik kita punya sebagian kecil kepemilikan atas perusahaan tersebut dengan kita beli saham itu gitu. Nanti kalau misalnya perusahaannya untung gitu ya, karena kita pemiliknya, kita biasanya dapat gain atas itulah gitu. Gain itu apa? Mungkin orang kadang-kadang jadi nggak tahu. Iya, profit, keuntungan dari hal tersebut gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu kali ya. Nah, akhirnya kalau misalnya kita ngomongin saham, sebenarnya kan secara garis besar gitu ya, saham tuh ada dua gitu kan, ada saham syariah sama saham konvensional gitu. Nah ini juga banyak banget yang ditanyakan iya, nih benar-benar gitu. bahas tentang saham yang konvensional kayak gimana, ya syariah tuh yang apa gitu. Iya betul gitu kan. Nah cuman sebenarnya perbedaannya tuh banyak ya, ada beberapa, silakan nanti dicari aja gitu ya pribadi. Tapi yang paling kelihatan itu sebenarnya saham syariah sama saham konvensional itu kelihatan dari cakupan bidang perusahaannya gitu. Kalau misalnya konvensional itu dia dari emiten yang bergerak di berbagai bidang atau sektor, jadi seluruhnya tuh semuanya. Tapi kalau syariah itu dia hanya boleh dari emiten yang bidang usahanya tuh nggak ngelanggar syariat Islam aja. Emiten lagi apalagi? Nah emiten tuh kayak badan-badan perusahaan gitu ya, kayak instansi gitu-gitu loh. Nah itu cuman boleh yang syariah doang tuh, yang nggak melanggar hukum syariahnya. Biasanya tuh di perusahaan yang non alkohol, terus rokok, terus juga yang ya judol gitu-gitu lah. Pokoknya yang diharamkan lah ya, intinya kayak gitu. Tapi Oke. Tapi sebenarnya ini tuh bisa dicari tahu sendiri gitu ya. List yang masuk instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang masuk saham syariah tuh apa aja, yang masuknya konvensional tuh apa aja. Kalau misalnya syariah itu bisa dicek di ISSI, terus atau di JII atau di JII 70 itu untuk saham syariah. Tapi kalau misalnya untuk yang konvensional itu biasanya kita ngeliatnya di IDX gitu, bisa cek aja di IDX gitu. Mungkin itu gambaran mudahnya kali ya untuk saham syariah sama saham konvensional. Selebihnya nanti bisa dicari sendiri lebih mendetail gitu ya untuk dipelajari gitu. Nah, ayo mau namain dulu gak? Oh ya boleh deh. Jadi misal ini ngomongin tentang saham syariah sama saham yang konvensional gitu. Yang dimana sebenarnya gitu ya, sebenarnya yang kita sebutin di sini tadi yang barusan kamu sebutin definisinya ya, itu yang terlisting lah ya. Iya. Aduh, terlisting tuh bahasa ininya apa lagi ya? Oke, gini. Ada saham yang kayak terbuka untuk dibeli sama publik gitu. Iya. Ya, bahasa finance-nya itu IPO kan, initial public offering. Itu yang dimana sahamnya tuh diperdagangkan untuk umum lah gitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan kecil ya, mungkin yang kita tahu misalnya kayak keluarga kita si Pak D siapa tuh punya perusahaan loh. Nah itu misalnya perusahaan kecil gitu misalkan gitu, dia cuma jualan apa gitu misalkan gitu. Nah biasanya kayak gitu-gitu tuh nggak open buat dibeli sama publik lah gitu. Iya, kita biasanya nyebutnya private sih. Private company gitu. Nah yang sebenarnya balik lagi tadi ya, saham konvensional sama saham syariah itu tergantung dia cakupan bisnisnya tuh dari si perusahaan itu ke arah yang mana gitu. Ya, gitu. Betul gitu. Tapi ya paling gampang sebenarnya tinggal itu sih tadi menurutku ya, tinggal cek aja sih list-listnya itu di website ISSI, terus juga JII, JII 70 gitu. Itu yang buat syariah itu kayak di situ udah ada listnya tuh apa aja sih yang masuk saham syariah gitu. Tapi kalau misalnya emang mau kayak nggak concern banget syariah gitu, ya udah tinggal cek aja di IDX gitu. Cuman ini akhirnya kita mungkin masuk ke tadi kan definisi ya, ini mungkin masuk ke teknis dan ini sering banget banyak banget yang ditanyain di video kita itu Bi. Jadi gimana sih caranya supaya kita punya rekening saham gitu atau gimana? Mungkin paling lebih simpel lagi, gimana sih cara kita bisa beli saham? Iya gitu, ya kan? caranya gimana? Oke.
gimana cara kita punya rekening saham. Gitu. Caranya adalah dengan ngebuka akun sekuritas. Oke. Baik daftar melalui aplikasi sekuritasnya langsung atau melalui buka di bank yang bank itu menyediakan jasa untuk ngebuka rekening sekuritas. Iya. Okay. Nah, contoh aplikasi yang digunakan tuh biasanya apa? Kalau buka rekening sekuritas di aplikasi. Itu yang terkenal banget ya. Biasa ada Stockbit. Itu yang partner sama Bibit. Ini kita gak disponsorin siapapun sini. Nggak ada. Disclaimer dulu. Aplikasi yang digunakan tuh bisa Stockbit, bisa iPod. Ada juga segala macam. Ada Ajaib juga setahuku namanya. Ini juga gitu. Ada Beyonce, BNI Sekuritas yang personally aku sebenarnya pakai itu juga ya. Sama Stockbit. Walaupun sebenarnya dua itu aku rasa bukan yang paling terbaik juga ya. Tapi aku pakai dua itu gitu. Terus Mandiri Sekuritas, ada MNC Sekuritas dan lain sebagainya lah. Oke. Gitu. Nah, tapi kembali ke definisi sekuritas itu sebenarnya apa gitu. Simpelnya sebenarnya sekuritas itu kayak kita punya rekening bank. Tapi si sekuritas ini, rekening sekuritas ini simply buat jual beli saham aja gitu. Bukan buat kalau ATM rekening bank biasa kan buat kayak ditarik transaksi apa sih sehari-hari gitu ya, atau buat beli apa, buat nerima uang masuk apa segala macam gitu ya. Tapi kalau rekening sekuritas ini itu buat jual beli saham yang ada di terlisting lah gitu. Yang terdaftar gitu. Ya, tapi berarti tetap punya rekening bank juga gitu ya? Itu terpisah sih. Iya. Cuma tadi kayak misalkan kayak aku misalnya tadi pakai BNI Sekuritas atau nama barunya kan Beyonce gitu ya. Atau mungkin tadi Mandiri Sekuritas atau apa. Yang biasa nyambung sama saham gitu ya. Sama banknya gitu ya. Itu biasanya mereka kayak ada pilihannya di aplikasi M-bankingnya gitu. Iya, ini aku jadi sedikit sedikit flashback gitu ya. Dulu waktu era 2019, aku nggak tahu sih di era itu tuh udah bisa langsung daftar ke ini nggak sih? Ke aplikasinya? Belum. Oke. Nah, ini jadi menarik sih ya. Ini flashback pertama kali kita buka rekening sekuritas bahkan pertama kali kita beli rekening sekuritas, bikin rekening sekuritas sama pertama kali kita beli saham. Iya, karena pas tadi aku denger kalau misalnya bisa langsung daftar ke aplikasinya itu aku menurutku kayak wow, enak banget ya sekarang, gampang banget gitu ya. Karena dulu kayak agak sedikit perjuangan itu nih. Bahkan kita belum sejauh itu ya. Maksudnya kita 2019 ya. Maksudnya dalam waktu beberapa aku tahu itu nggak lama setelah kita melakukan buka itu ya. Langsung by aplikasi sebenarnya bisa. Nggak lama setelah itu. Tapi dulu mungkin orang-orang zaman dulu ya tahun 2000-an, tahun 1990-an itu datang beli ya kertas tadi itu makanya namanya lembar saham. Iya. Itu kayak aku tuh inget siapa ya waktu itu sharing entah ke aku atau aku denger dari sosial media gitu ya. Jadi dulu dia tuh emang main saham udah lama gitu ya. Jadi dulu kalau misalnya dia mau beli saham dia harus ke IDX dulu gitu. Terus di sana tuh kayak ada layar gede kayak kenaikannya naik turun naik. Mungkin kayak gambarnya tuh kalau yang nonton apa tuh yang siapa tuh yang yang main Titanic, yang main Leonardo DiCaprio. Iya, Leonardo DiCaprio kan dia main film ini itu ya. The Wolf of Wall Street. Iya, nah itu gambarannya dulu kayak gitu ya. Tapi ini perlu dipilih-pilih ya. Orang-orangnya perlu punya kedewasaan juga secara pola pikir ya. Film itu ya aku bisa bilang The Wolf of Wall Street itu bagus banget buat belajar tentang investasi saham. Iya, sebenarnya tapi emang banyak hal yang negatifnya banyak sekali gitu. Ini bukan masalah bukan yang dari segi dia sama siapa sih ceweknya, bukan itu juga, tapi ini dua hal yang berbeda gitu. Makanya ini dari segi bagaimana cara kejahatan kejahatan ilegal, cara ilegal dia dalam menanggapi saham
perdagangan saham dia gitu. Tapi itu bagus banget buat belajar sejujurnya. Tapi memang kayaknya better kalau misalnya emang mau nonton itu pertama harus dewasa dulu ya. Harus dewasa dulu benar-benar. Harus secara 18 dewasanya secara pemikiran. Iya enggak, maksudnya secara umur juga itu kan kayaknya movie-nya untuk enggak anak yang semua umur gitu kan. Tapi lebih yang kedua sejujurnya di bayanganku jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya tuh caranya kejahatan dia. Iya. Tapi yang kedua tuh memang at least punya basicnya dulu lah gitu kan. Oh iya. Punya basicnya dulu, jadi nggak cuman kayak dari kosong kayak oke nih dari kita katanya bagus banget dan sebenarnya bukan disarankan sih, lebih kayak oke nih movie-nya bagus tapi ya tadi ada requirement-nya gitu loh, bukannya kayak coba nonton gitu biar ngerti, enggak kayak gitu. At least kayak punya basicnya supaya ingat gitu ya. Tapi balik lagi di movie itu kan kayak menggambarkan suasana gimana sih transaksi saham zaman dulu gitu ya, nggak digital gitu kan, kayak bener yang kayak itu mungkin di Indonesia juga sama gitu ya, orang tuh pada aku yakin sampai detik, bukan yakin ya. Ini buat informasi sedikit aja buat orang-orang yang awam banget gitu ya. Orang-orang di yang sebagai misalnya manajer investasi segala macam, manajer investasi yang mengelola uang orang lain atau perusahaan lain atau segala macam, itu literally emang kayak di film itu sepaniknya itu, market turun marketnya naik itu sepanik itu. Iya sih, iya. Tapi kan kalau sekarang kan kayak iya kita nggak perlu lah langsung ke kalau individu gitu kan, ya maksudnya yang mau denger ini yakin aku nggak ada di situasi itu. Iya kan, tinggal kayak ya udah main HP aja kan, lihat pergerakannya itu ya, akhirnya lebih dipersimpel banget sih gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu ya, jangankan ngomongin kayak gitu ya, kayak buka aja tuh kita dulu harus ke pusat dulu. Iya, kita datang ke BNI Pusat kan? Itu pusat ya? BNI Pusat ya? Pusat. Iya BNI Pusat, inget banget. Pokoknya kita ya datang ke BNI Pusat. Enggak, jadi story-nya dikit ya. Itu aku tuh bukan diajarin ya, dikasih tahu gitu ya. Itu sama salah satu temanku di kampus. Dia kayak ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu ya di luar kelas gitu ya. Ngobrol-ngobrol terbukalah akhirnya. Iya, gue lagi belajar tentang saham kata dia, gue lagi coba belajar investasi tentang saham segala macam. Itu 2019 saat itu ya. Aku merasa ya di sekitaranku at least ya. Jadi konteks sedikit ya, aku kuliah di UI, kita kuliah di UI gitu ya. Di sekitaran aku dulu di jurusanku belum ada yang aware sama sekali tentang semua hal itu. Iya. Karena memang itu kayaknya 2019 tuh aku bisa bilang tuh kayaknya pintu awal mula kayak investasi tuh kebuka gitu loh. Iya. Setelah sekarang kan udah lebih kayak familiar gitu ya. Karena dulu belum kayak gitu tuh. Aku ingat banget kok. Karena ya aku juga pas kuliah akuntansi juga nggak yang sebegitunya. Kamu malah sebenarnya belajar di kelas tentang itu karena, jauh lebih dulu daripada aku. Karena aku tuh inget banget orang Bibit tuh dulu ke kampusku kayak bersosialisasi kayak ayo harus main reksadana gini. Aku tuh cuman kayak ngangengong kayak apaan nih gitu. Tapi kan sekarang kayak dikit-dikit reksadana aja gitu kan. Emang belum sefamiliar itu gitu. Kayak lanjut. Oke. Nah, tadi 2019 itu bahkan 2019 awal. Tahun bulan-bulan awal itu. Aku dikasih tahu kan ya, iya gue dikata di temanku, iya gue sekarang lagi coba ini beli investasi saham gitu. Aku penasaran juga kan, apalagi saat itu emang lagi fase-fase kayak semi-semi mencari jati diri banget. Sejujurnya aku saat itu ya satu, dan emang yang lagi aku interest itu tentang bisnis, tentang startup, nyambung kan ke mengelola, membuat perusahaan apa segala macam seperti apa. Jadi nggak heran kalau nyambungnya ke saham gitu. Aku kayak oke, caranya gimana gitu kan. Iya, gue bikin nih BNI Sekuritas saat itu. Bikin BNI Sekuritas. Gue datang ke BNI Pusat. Anjir, harus sampai sebegitunya gitu kan kalau mau bikin. Karena itu dari Depok kan waktu itu kita ngekos kan. Tapi saat itu aku nggak merasa kalau itu tuh sulit gitu. Iya sih. Maksudnya kayak aku dulu ngerasa kayaknya emang jalannya harus melakukan hal itu. Which is sebenarnya benar saat itu. Cuma sekarang kan semua dipermudah ya. Iya sih. Tapi dulu melewati itu kita berdua ya. Aku minta temenin kamu. Temenin dong gitu. Kayak ayo temenin aku ke pusat. Ngapain gitu. Buat BNI Sekuritas. Apaan? Aku mau belajar saham. Pusat banget nih gitu. Iya gitu. Terus habis itu kita naik motor lagi. Emang naik motor? Naik motor. Terus kita parkir di liar kan. Terus agak jalan kaki. Terus kata kamu udah bodo amat. Di motornya hilang juga bodo amat. Kan udah
biarlah motornya hilang bodo amat gitu. Kita pulang tinggal naik transportasi umum. Jadi ya kita dari Depok ke pusat ya itu. Iya. Akhirnya bikin rekening sekuritas pertama. Awal kan aku doang yang bikin kan mau bikin. Tapi aku nyuruh ke kamu, udah ikut aja bikin gitu. Iya, terus aku kayak nanti gak kepake gitu kan. Aku kan belum ngerti-ngerti banget, gak apa-apa, yang penting udah bikin aja dulu gitu Daripada kan. bolak-balik lagi sih Iya lagi. kan. Dari dulu kan mikirnya kayak aduh ntar balik lagi ke sini ribet banget gitu kan. Iya. Akhirnya di situ ya kita buat sih, itu lucu banget sih. Terus bener-bener yang kayak kayaknya juga waktu pada hari itu kayaknya kita doang deh berdua yang orang buka. kita bikin kayak di ininya, kayak di ruang, kayak bukan ruang tamu ya, kayak ruang tunggu ininya. Iya. Di sana ada orang, kayaknya jatuhnya apa ya, mungkin teller, bukan teller siapa, aku gak ngerti. Iya sih, pokoknya orang yang ngurus adminnya lah yang ngurusin admin yang gitu dia datang terus menangani kita secara personal gitu, Iya. kayak ini orang penting bener gitu, kerasanya gitu ya. Karena aku ngerasanya saat itu ya nggak banyak pasti yang orang yang Iya, buka pasti. rekening sekuritas buat beli saham gitu. Iya, Saat kayak- itu yakin aku, apalagi kayak sumber-sumber kita Iya waktu pas itu. saat itu kayak apaan nih bocah gitu kan. Berdua-dua. Udah gitu kayak buka rekening. Ya itu inget banget. Jadi kayak itu pengalaman yang gak terlupain sih sama aku Iya, gitu ya. tapi sejujurnya pengalaman itu juga masih ada di kepala aku sampai hari ini. Iya. Itu aku bener-bener masih kayak fresh banget kayak baru kemarin deh kayaknya gitu. Bener-bener yang kayak sepi banget. Terus kayak ditanya kayak iya kita mau buka rekening sekuritas. Oh iya tunggu ya gitu. Terus Iya, makanya kayak kesana tuh kayak apa? Kayak orang penting banget gitu. Tapi ya syukur sih akhirnya semua tuh dipermudah gitu ya. Karena ya sekarang juga udah mulai banyak aplikasi yang digunakan saya emang untuk beli saham gitu ya. Iya. Sekarang Pak ya langsung download aplikasinya, langsung daftar, udah jadi rekening sekuritasnya udah langsung bisa jual beli saham. Iya Gitu. betul. Banyak pilihan-pilihannya banyak gitu ya. Tinggal cari aja bisa di apa kalau apa nih? Kalau Apple deh apa? App Store. App Store gitu ya, cari di App Store kayak saham gitu, Iya. atau mungkin sekuritas atau apa, ntar muncul pas itu yang paling atas yang mana. Iya tinggal atau enggak Play Store gitu ya. Ya ke Play Store kalau Android ya. Gitu. Nah tapi ini juga beberapa ditanyain sih kalau misalnya rekomendasi dari kamu aplikasinya apa? Aku personally makainya emang BNI Sekuritas sama Stockbit. Tapi aku tahu banyak orang-orang yang jago apa ya, ngerti banget tentang saham. Pada bilang kurang rekomen emang dua itu. Tapi so far emang aku makainya itu. Oke. Kita berteknik sekarang berarti kita berdua ya. Oke berarti emang dibalikin lagi ya ke kesesuaian kenyamanan. Kenyamanan. Iya betul. Kalau aku keburu Udah punya. iya bener sih keburu pakai aja. Karena ya BNI Sekuritas itu kan yang pertama kali aku buka kan. Iya. Jadi aku ya selama beli saham di situ mulu gitu sampai karena saat ya ini. wajar sih karena kan dulu kan emang belum familiar ya jadi Ya, belum ada aplikasi yang mungkin sebagus Beyond waktu itu mungkin ya atau misalnya udah Kurang jadi tahu deh tapi sejujurnya kalau itu. iya tapi udah bisa jadi udah ada tapi karena kitanya culun gitu ya Iya. jadi kayak dan rekomendasi teman kan dia pakainya pasti yang rekomendasinya Iya, dia iya. pakai kan ya udah kita pakainya di situ jadi udah terlanjur basah ya udah gitu nggak ganti. Nah, kalau Stockbit kenapa aku pakai karena aku juga awalnya ini nabung reksadana kan. Kita Ya. kan ya ini ya orang udah tahu kali ya. Mungkin berapa? 65% tabungan kita buat nikah di bibit Iya, reksadana. Sisanya 35%-nya ya itu di saham tadi, Iya, berarti iya. di Beyond. Iya. Gitu. Nah, pas sekarang ini ya buka juga tadi Stockbit karena Stockbit langsung nyambung sama bibit. Sesederhana itu doang, gara-gara Iya. itu doang. Tapi Betul. yang lain aku rasa banyak yang lebih bagus sih. Tapi itu Iya. ya at least yang kita gunakan berdua ya. Betul. Jadi kalau misalnya aplikasi silakan disesuaikan sama kenyamanan masing-masing. Karena kan beda juga kan. Mungkin ada yang kayak dia nyamannya bank ini terus punya rekening sekuritas Iya. gitu kan banknya. Itu nyambung juga tuh, Silakan, nyambung. iya. Aku juga dulu awalnya punya rekening karena di kampus UI kan kerjasama BNI, sama BNI sponsor, ya. Sponsor kampus kita dulu ya. Enggak tahu sekarang masih apa enggak, tapi Kayaknya dulu masih deh. Tapi dulu gitu kan sponsor kampus kita dulu BNI. Jadi aku punya rekeningnya BNI. Iya. Bukannya ya akhirnya BNI Sekuritas juga Iya. gara-gara nyambung. Ah betul. Jago ya. Marketing jago ternyata.
Ya karena di kampus kita ATM cuma BNI doang, Iya, bener jarang sih, ada iya, yang bener, lain bener. gitu. Oke, lanjut. Oke, ya. Oke, mungkin itu untuk how to-nya gitu ya. How to-nya. Iya, betul. Nah, Semoga terjelaskan lah ya. iya. Gak apa-apa, nanti kalau nggak jelas silahkan di komen aja. Iya. Oke. Nah, mungkin akhirnya kan tadi kan udah buka rekening saham gitu kan. Saham yang pertama kamu beli itu apa? Rekomendasi saham berarti ini ya. Saham yang pertama kali kamu beli apa? Terus akhirnya kamu banyak juga yang nanya kayak rekomendasiin saham dong untuk pemula gitu. Dari kamu tuh seperti apa? Oke, dari pertama berarti tadi saham yang pertama kita beli berarti ya. Iya. Saham yang pertama kita beli adalah BNI. Nanti sebenarnya apa sih apa detailnya mungkin ya kenapa akhirnya aku milih itu ntar ada di bawah-bawah kali ya. Oke, boleh. Ya kan, tapi saham apa yang pertama dibeli adalah saham BNI saat itu. Gitu. Ya BNI berarti betul. Iya, oke. Nah, terus banyak banget tuh yang nanya kayak rekomendasiin saham dong buat pemula gitu. Nah, dari kamu tuh seperti apa? Nah, rekomendasi kalau saham pertama seperti apa? Nah, ini nyambung tadi ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Oke. Saham pertama yang dibeli adalah saham BNI. BNI. Kenapa aku beli saham BNI? Adalah karena aku pakai rekening BNI. Oke. Punya ATM-nya ATM BNI gitu. Kalau pada saat itu aku rasa aku punya ATM BCA mungkin atau Mandiri, mungkin aku akan beli saham itu. Oke. Gitu. Nah, itu adalah rekomendasi saham Yang pertama, yaitu adalah beli saham dari yang kita itu make produknya gitu. Makanya dulu di awal-awal ya, ini udah 2019 nih ini ya itu tadi itu. Di awal-awal saham yang kita pegang itu akhirnya isinya adalah BNI, gara-gara awal kan aku make apa? ATM-nya emang ATM BNI. Abis itu juga Indosat. Iya. Gara-gara aku emang pakai Indosat dari lama iya. banget gitu kan. Akhirnya aku beli aja Indosat. Aku mikir aku make kok, aku merasakan servisnya lah gitu dari Indosat gitu ya. Apa namanya, make terus gitu Indosat. Terus juga aku beli apa namanya? Apa tuh? Makan Indofood gitu ya. Karena aku tahu sekitaranku semua orang gitu makan mie gitu ya. Dan apalagi beberapa Unilever gitu aku beli karena aku tahu orang-orang sekitaranku juga ya produk-produknya banyak produk-produk Unilever gitu. Itu pada awal gitu ya. Jadi itu pertama tadi rekomendasi saham gitu. Kalau pertama kali orang itu apa ya, mau belajar tentang saham ya, beli aja satu lot apa produk yang dia pakai. Oke. Yang sebenarnya lebih ke yang terbiasa kali ya. Yang terbiasa gimana? Brand yang terbiasa dia ada di kehidupan dia sehari-hari. Benar. Simply biar lebih familiar aja gitu sama perusahaannya gitu kan. Gitu. Misalkan kayak orang pakai mobilnya Toyota misalkan gitu. Dia beli saham Astra gitu. Karena waktu itu aku belajar ini juga sebenarnya walaupun aku learning by doing waktu itu ya, tapi fast forward berapa tahun setelah pertama kali kita beli saham itu, Raditya Dika tuh promoin hal yang sama di YouTube-nya dia. Jadi dia itu si adiknya yang paling kecil itu kan mau belajar kan cara punya saham segala macam tuh gimana gitu kan. Dibikinin tuh itu kerjasama tuh sama Ipot apa sama apa gitu aku lupa. Kayaknya Ipot waktu itu. Kerjasama dibikinin rekening sekuritasnya di videonya, dalam videonya tuh. Gitu, terus dia beli saham pertamanya dia beli saham, dia disuruh sama Raditya Dika beli saham Astra. Simply karena ya tadi mobil-mobil yang di sekitaran ya berkeliling di Indonesia gitu ya, itu kan banyaknya yang ininya sama Astra gitu. Itu yang ternyata udah aku lakukan berapa tahun sebelumnya. Itu untuk awal ya. Tapi emang aku sepakat sih, karena kan kalau misalnya kita terbiasa atau familiar dengan produknya gitu ya, otomatis kan kayak kita stres itu sama perusahaannya gitu kan. Gitu. Jadi ya memang kayaknya menurutku dan lebih nyaman juga kalau misalnya kita belinya karena familiar gitu ya. Ya. Untuk di awal. Tadi satu ya, beli saham yang
kita itu pakai produknya sehari-hari lah, daily use atau yang kita familiar. Nah, kedua adalah beli saham-saham yang blue chip. Oke. Nah, blue chip itu apa? Blue chip adalah saham-saham dari perusahaan yang punya reputasi tinggi lah gitu. Atau bisa bilang kayak leader dari industri sejenis gitu. Terus dia juga memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Iya. Gitu. Nah biasanya tuh ya memang yang saham-saham blue chip tuh mungkin yang kalau ditanya kayak contohnya apa gitu ya, mungkin ya perusahaan-perusahaan besar aja yang ada di Indonesia itu yang ada sekitaran termasuk kita, termasuk blue chip juga gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya bank tuh ya bank-bank besar aja yang Ya, BCA, yang, BCA, Mandiri, BNI gitu, BRI, Mandiri, BNI, gitu. terus kalau yang lain-lain misalnya apa kira-kira? Telkom, Iya gitu. tadi Indofood, atau mungkin apa lagi kira-kira? Banyak sih Banyak sebenarnya. sih banyak. Tapi Unilever juga salah Unilever. satu. Intinya kalau kita ngomongin masalah saham apa sih yang saham blue chip? Pokoknya pas kita, misal kita pasti googling, orang pasti googling. Ini 2000 berapa gitu ya? Kalau mau tahu ya googling gitu ya. Saham daftar atau list saham blue chip gitu. Pasti yang keluar itu aku yakin gitu ya. Mungkin 90%, 95% orang pasti familiar itu perusahaan apa, kira-kira dia jualannya apa gitu-gitu pasti familiar. Betul. Yang sederhananya tuh kayak perusahaan yang besar banget, terus kita ngelihat kayak ini 10 tahun 15 tahun lagi nih masih tetap eksis lah, masih tetap ada gitu. Pokoknya yang berkelanjutan lah perusahaannya gitu. Yang hidupnya kayaknya lebih lama, masih lama lagi deh gitu. Benar-benar. Ya betul. Oke. Terus ada lagi? Nah, dari sana pertama tadi beli saham yang produknya kita pakai daily use. Satu lot aja, at least satu lot aja pertama kali gitu ya. Kedua adalah pilih saham yang blue chip biar lebih aman gitu ya. Ketiga adalah setelah beli tadi rasakan dulu feel-nya gitu ya. Feel-nya punya saham tuh gimana gitu. Sembari mempelajari lebih dalam. Karena banyak orang-orang yang kadang-kadang ngomongnya ya teori aja gitu ya. Kayak apa sih namanya? Dia belajar banyak tentang apa sih namanya? Suatu hal gitu ya. Apalagi ini konteks di sini berarti saham ya. Belajar segala macam, tahu ini tahu itu, tapi dia nggak pernah terjun ke dalam market lah bahasa gitu, dia nggak pernah punya sahamnya gitu ya. Nah itu aku rasa approach-nya kurang oke gitu. Approach yang aku rasa lebih ideal adalah tadi habis buka rekening sekuritas, beli aja dulu satu lot aja, beli satu aja gitu ya. Beli satu lot apa saham yang kita familiar aja gitu nggak apa-apa. Dari sana bakal ngerasain tuh feel-nya seperti apa. Kayak awal-awal tuh aku yakin banget di awal kayak dalam sehari tuh naik nih ini turun nih naik turun gitu. Kalau atau enggak kadang-kadang tiba-tiba turun terus atau naik terus gitu. Yang dimana kalau awal-awal gitu ya itu kan kesannya kayak itu pasti ada roller coasternya gitu lah. Berasa di kepala kita tuh kayak wah gini ini naik turun gitu. Wah turun wah merah nih gitu. Makanya kadang-kadang ada cerita kan orang kayak tuh stres banget nih gue lagi merah semua gitu. Atau kayak orang kayak euforia banget kayak oh ini lagi hijau segala macam gitu-gitu. Sementara kalau orang-orang yang emang udah lama nabung saham gitu ya, punya saham itu ya udah gitu. Even kayak kita jarang banget dibuka ininya apa namanya? Karena aplikasi memang itu jarang banget dibuka. Paling pas mau beli atau ya pas kita rekap keuangannya mungkin kali sebulan gitu. Tapi karena memang sebenarnya aku memang menyarankan kalau mau investasi saham itu ya mainnya long term aja gitu untuk tabungan jangka panjang, jangan trading gitu. Kalau trading kayaknya stres banget gitu. Kayaknya harus kayak standby kayak ini naik lagi naik ini turun gitu kan. Jadi memang biar buat ketenangan hati gitu kan ya. Jadi memang untuk investasi panjang aja, jangka panjang. Itu dua hal yang berbeda juga sih ya. Kalau kita di sini kan konteksnya nabung saham gitu. Iya. Kalau trading emang pertama itu orang yang melakukan trading tuh adalah kayak jual beli lah. Misalnya beli hari ini, beli pagi jual sore apa segala macam gitu. Itu adalah orang-orang yang emang biasanya tuh full time pekerjaannya emang sebagai trader gitu. Bukan yang orang paginya sampai sore kerja di mana gitu. Di kantor gitu, kantoran gitu ya. Terus apa namanya tapi punya spare uang buat beli saham gitu. Bukan yang kayak gitu. Itu agak sulit karena emang orang yang harus mantau market terus kan, benar-benar dipantau di layar gitu. Betul. Itu yang trading kayak gitu. Iya, jadi memang better sih emang investasi jangka panjang aja, nabung jangka panjang aja. Sama tadi harus punya ilmunya emang kalau mau melakukan. Itu udah pasti sih. Tapi masalahnya banyak orang yang nggak punya ilmunya dia trading saham. Iya sih. Itu yang menjadikan kayak
Scam. bukan ya itu juga sih. Maksudnya itu yang kalau orang-orang yang nggak ngerti adalah bisa dibilang jadi korban scam orang-orang yang pintar. Iya betul. Sebenarnya di hal apapun juga begitu. Iya. Cuma ini literally uang gitu. Jadi lebih parah lagi secara dampak gitu ya. Iya. Gitu. Memang ya emang aku sangat disarankan untuk belajar lebih dalam lagi Ya, gitu sehingga kita benar. mengerti gitu. Gitu, oke. Terus ya gitu sih. Kalau trading ya kurang lebih harus emang full time job biasanya, sama harus mengerti terkait ilmunya. Iya. Ini yang sebenarnya yang bikin hal buruk ya kalau ngomongin tentang saham. Orang tau gak sih pada suka bilang, oh ini haram nih, apa namanya saham tuh haram gitu. Maksudnya di luar konteks perusahaannya seperti apa, Iya. kayak tadi kita bahas di awal gitu ya. Tapi ini dia bilang itu haram tuh gara-gara ada perjudian di sananya. Saham tuh Oke, judi gitu. iya, Ada spekulasi pada saat beli itu segala macem. Itu karena orangnya nggak punya ilmunya gitu. Iya. Dan emang dia ya tadi emang dia gambling di gimana pun. Iya, betul. Gitu. Gitu sih. Oke. Nah, ini juga beberapa juga banyak yang nanya sih kayak transaksi jual beli saham itu apakah ada jam operasionalnya gitu kan? Kalau misalnya ada jam operasionalnya dari kapan sampai kapan? Oke, jadi kapan sih kita itu bisa jual dan beli saham? Gitu. Nah, kalau operasionalnya itu transaksi saham itu cuma bisa dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Bukanya itu jam 9 teng sampai jam 16.00 Ya. gitu. Jam 9 sampai jam 4 sore. Ada istirahat juga biasanya kalau hari Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Jumat itu 11.30 sampai jam 1 ya, mungkin karena sholat Jumat. Iya. Biasanya kan di Indonesia kan sholat Jumat dulu. Itu. Tapi kayaknya mungkin untuk detailnya bisa cek juga di IDX kalau nggak salah, di websitenya. Iya, karena beberapa kali emang berubah sih. Walaupun berubahnya nggak begitu jauh dari jam tadi itu ya. Iya. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. ya. Iya, kayak. Nah, ini juga ada yang nanya kayak kapan kita harus beli saham dan kapan kita harus jual saham? Jawaban paling sederhananya ya, paling simpelnya jual pada saat turun. Kebalik. Oh salah. Beli pada saat turun, jual pada saat naik. Iya, Gitu. betul. Sebenarnya teorinya seperti itu. Iya. Kalau ada orang yang, aku yakin sebenarnya ada sih, tapi kalau semua orang tuh tahu kapan dia akan turun dan kapan dia akan naik, ya kaya sekali lah tuh orang. Iya. Tapi ada beberapa perusahaan yang kayak blue chip tuh yang kayaknya ini bakalan susah turun nih, jadi better beli hari ini. tapi kurang lebih gitu lah. Iya, Beli saat turun, jual saat beli. Iya. Itu kenapa pertama Jual saat naik. Oh, jual saat naik ya Allah. Itulah kenapa kalau apa sih namanya, ilmu untuk bisa hal ini penting lah gitu. Kalau apalagi tadi ngomongin trading gitu-gitu ya, ada seperti itu. Iya. Memang akhirnya pas Covid kemarin tuh merah kan. Nah Itu kalau banyak tuh yang beli. Kalau apa tadi yang misalnya kalau mau yang aman-aman aja, nggak usah pusing-pusing, memang akhirnya tadi ke blue chip, saham-saham yang besar-besar, company-company yang besar-besar gitu ya. Itu ya naik turun. Tapi kalau kita lihat trennya gitu ya, tren 10 tahun ke belakang itu ya kecenderungannya relatif naik terus ya. Jadi kayak oh ya udah sekarang naik turun dalam sebulan gitu ya. Tapi dalam 10 tahun ke depan fix pasti naik gitu. Iya. Tapi kalau misalnya punya sejumput uang, kalau punya sejumput uang tuh better jangan di satu perusahaan aja gitu. Iya. Menghindari kalau semisal ternyata, maksudnya blue chipnya tetap ada potensi kebangkrutan Iya, suatu hari nanti selalu gitu ada. kan. Kalau ya kan? kalau misalnya semua udah pasti apa segala macem, itu ya gak berani ngomongnya aku. Lanjut aja lagi. Pokoknya gitu. Jadi kayak biar kalau misalnya terjadi resiko, uangnya nggak habis di satu perusahaan doang Ya, gitu. biasanya tapi orang-orang setauku aja. Orang-orang yang emang ahli banget di bidang keuangan, apalagi yang ahli juga tentang saham gitu ya. Paling biasanya dia tuh cuma punya 3 sampai 4 doang. 3 sampai 4.
perusahaan doang. Bukan bahkan yang dia punya sedikit tapi kayak 10 perusahaan gak kayak gitu juga. Iya. Dan gak satu doang. Bener. Iya. Pokoknya ya jangan terlalu banyak juga. Yang terserah sih, tapi sebenarnya dibalikin lagi sih. Ya ini at least kita sesuai pengalaman dan sesuai yang kita tahu aja. Iya gitu. Oke. Nah, ini juga banyak yang bingung gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih bare minimum pembelian saham? Nah, minimal pembelian saham itu adalah satu lot. Oke. Satu lot itu apa? Yaitu adalah 100 lembar. Ya, jadi satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Satu lot itu 100 lembar. Iya. Gitu. Makanya namanya lembar saham karena literally literally lembar gitu. Lembaran gitu. Nah, kalau mau beli itu minimal itu satu lot itu 100 lembar. Nah, paling murah-murahnya itu biasanya di angka 50.000 gitu. Per lotnya. Per lotnya. Iya, jadi 5.000 per lembar. 50 per lembar. Yap. Sorry, 500 per lembar. Iya benar dong, 500 kali 100. Waktu itu sih aku sempet belinya itu 50.000, tapi dia company-nya udah parah banget itu. Ini makanya ini journey ya gitu. Aku beli yang udah bangkrut, aku beli lagi waktu itu. Terus dijual naik. Sekarang naik. Memang harus sabar. Dulu harganya itu 50 per lembar. Iya, berarti kali 100 berapa? 5.000. Iya. Iya berarti benar. harga 5.000. Waktu itu kamu belinya lumayan Aku belinya banyak. 10 lot waktu itu, Iya, 50.000. Itu setauku ya, itu yang paling murah yang bisa dibeli sih. Iya, betul. Itu ya itu ya perusahaan yang udah di ambang kebangkrutan lah itulah ya. Tapi ini di disclaimer ya, harganya itu kalau misalnya harganya kayak 6.000, 4.000 itu tuh per lembar ya, Iya. bukan per Tambah lot. lagi nolnya 2 ya. Iya, bukan per lot. Jadi kalau misalnya harga saham BNI sekarang berapa? 4.000-an. 4.000 something ya. Iya 4.000. Nah itu kalau mau beli satu lot itu harganya jadinya 400.000 iya. gitu, bukan satu lot 4.000 gitu. Saya juga mau. Kalau saham-saham yang tadi yang blue chip gitu ya, yang gede-gede ya, company gede, in general itu biasanya harganya kayak tadi per lotnya, satu lotnya itu bisa tadi 400.000 atau mungkin 600 atau mungkin BCA terakhir kemarin tuh 9.400 940.000 Iya. gitulah. Jadi berapa ratus ribu lah biasanya. Nah, itu biasanya kan naik terus tuh. Nah, sampai titik tertentu biasanya dia ada namanya stock split. Iya, betul. Jadi kayak satu lembar saham itu jadi kebagi 2 gitu ya. Iya, jadi satu lotnya kali 2. Iya, jadi tadinya misalkan satu lotnya itu harganya misalkan 1 juta gitu. Itu jadi kita jadi punya 2 lot masing-masing 500.000. Iya, betul gitu. Jadi kalau stock split itu simpelnya harga sahamnya dibagi 2, harga sahamnya dibagi 2, lembar sahamnya dikali 2. Iya, benar-benar. Gitu. Itu. Nah, oke. Itu tadi mungkin udah clear kali ya kalau ngomongin bare minimum pembelian saham, terus kapan beli saham, kapan jual saham gitu. Nah, ini juga banyak. Saham itu keuntungannya tuh dari mana? Apakah dari jual doang atau ada yang lain gitu? Keuntungan saham dari mana gitu kan? Ada 2 paling utamanya. Yaitu capital gain sama dividen. Oke. Gitu. Capital gain dulu kali ya. Capital gain itu apa gitu ya? Yaitu adalah dari selisih lebih dari harga jual dikurang harga awal beli. Oke. Gitu. Jadi misalkan tadi saham BCA misalkan gitu ya. Misalkan kita beli itu di harga 800.000 per lotnya misalkan gitu ya, 800.000 per lot gitu. Nah, tiba-tiba dalam setahun gitu ya, harganya tuh jadi 1 juta per lotnya. Kan ada selisih 200.000 ya. Nah, kalau pada saat di angka 1 juta per lotnya itu kita jual, kita dapat keuntungan capital gain tadi itu bahasanya itu 200.000 pada saat kita jual sahamnya itu. Yeah. Tapi kalau kita nggak jual, ya udah jatuhnya apa? Floating gain ya. Yeah. Floating itu apa? Ngambang gitu. Maksudnya kita kayak untung tapi kita belum bisa pegang uangnya karena kita masih pegang si sahamnya itu. Oke, betul. Gitu. Kedua adalah dividen. Itu adalah pembagian laba perusahaan secara merata bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Betul. Gitu. Sederhananya adalah kalau perusahaan itu kan ya berbisnis jual sesuatu, jasa atau servis atau apapun itu.
dari hasil berbisnis itu berjualan itu kan dia akan ada keuntungan kalau ada saat itu ya. Iya. Kalau bisa di tahun itu bisa per tahun per tahun itu ada keuntungan. Misalkan total keuntungannya berapa misalkan ya? 1 triliun misalkan Iya. gitu ya. 1 triliun itu dibagi-bagi rata ke semua pemegang saham dari perusahaan Iya, tersebut. betul. Sesuai dengan dia punya berapa persen gitu. Dia Iya. punya berapa lot gitu. Ya jadi biasanya tuh berapa ratus rupiah gitu ya. Ratus rupiah gitu. Iya, berapa bukan ratus ratus ribu, rupiah bukan per lembar gitu. Iya. Baru kita kali Dikali kali 100, lembar yang kita punya, iya gitu. Nah, tapi ini yang dividen juga dividen ini dibagikan kalau si perusahaan ini gain doang ya, laba doang. Iya. Kalau misalnya rugi kita nggak nanggung ruginya gitu. Yes, benar-benar. Jadi Itu kayak ya. dividen ini kayak bonus, kesannya bonus dari perusahaan lah. Nih gue alhamdulillah lagi untung nih. Yaudah kalian nih dapat sedikit lah dari perusahaan gitu. Tapi kalau gue untung kalau gue rugi enggak kok, gue nggak ngebebanin ke kalian gitu. Atau kadang-kadang misalkan tahun misalnya 2022 perusahaannya rugi, tahun 2023 perusahaannya untung. Nah, misalnya 2023 kelebihannya itu nutup buat nutup kerugian di 2022. Jadi jadinya misalkan di tahun 2023 tuh dia jadi nggak bagi-bagi dividen, nggak bagi-bagi keuntungan gitu. Betul. Nah, ini kalau tadi capital gain juga sama tuh. Kalau capital gain kan tadi adalah nilai dari si perusahaan itu kan, nilai secara nominal si perusahaan itu. Kadang-kadang tadi naik gitu ya. Misalnya tadi kita beli 800.000 per lotnya, kita setahun lagi kita jual berapa tadi 1 juta misalkan. Oh ya untung. Itu yang dibilang kalau orang bilang hijau. Hijau nih sahamnya hijau. Iya. Kalau ada kebalikannya orang bilang wah ini merah banget saham gue berdarah-darah. Kan ada bahasa-bahasa kayak gitu kan. Itu tadi kita belinya 800.000 per lotnya, tiba-tiba per lotnya itu, per lembarnya itu juga harganya turun. Iya. Anggaplah misalnya jadi 600.000. Nah itu basically kalau kita jual kita jatuhnya apa ya, rugi apa berarti ya, loss. Iya, loss. Ya kita rugi lah gitu kalau kita tiba-tiba jual pada saat itu. Ini sama aja. Tapi kalau nggak kita jual floating lagi kita kerugi tapi ya nggak masalah, orang kita buat nabung. masih ada kemungkinan untuk naik lagi gitu. Iya, ini sama aja kayak kalau misalnya kayak tadi ya, kapan baiknya beli saham sama kapan beli jual saham. Kalau misalnya kita belinya pas ijo, taunya besoknya merah kan rugi gitu ya. Sebenarnya walaupun sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya emang buat jangka panjang gitu ya, kayak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi gitu. Tapi makanya kayak disarankan belinya tuh pas merah karena harganya jauh lebih murah gitu kan. Terus ya at least nggak sakit hati banget lah dari hijau ke merah kan, jadi merah ke oranye terus ke hijau tuh kan sumringah gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Ya mungkin so far pertanyaan-pertanyaan yang udah aku cukup rangkumin tuh udah banyak terjawab gitu ya. Mungkin ini akhirnya jadi apa ya, statement closing dari aku sih bahwa ya tadi ya, again kita bukan orang yang ahlinya gitu ya. Kita juga masih banyak belajar juga gitu kan, by experience, by dengerin dari orang-orang yang memang udah pro lah di bidang ini gitu kan. Tapi memang kalau misalnya ngomongin keuangan termasuk investasi saham dan lain-lain, itu emang harus perlu belajar bener-bener dan cari tahu lebih banyak lagi dan selalu update gitu. Karena kalau misalnya ngomongin keuangan itu materinya tuh dinamis banget gitu loh. Jadi harus nyesuaiin sama apa yang terjadi pada saat hari ini gitu. Jadi jangan kayak kata si Hexa sama si Nova ini aja gitu, ya udah gue ngikutin gitu kan. Dari kita nggak bertanggung jawab apapun lah ya atas pilihan kehidupan dari orang-orang, terutama pasti yang nonton video ini ya. Ini balik lagi kita share experience saja. Tapi ya kalaupun terjadi apa sebenarnya kita nggak bertanggung jawab juga sama sekali. Betul. Jadi jangan kalau misalnya jangan kayak belum berani untuk misalnya belum berani untuk ngambil saham besar gitu ya karena nyoba-nyoba, nggak apa-apa, yang bikin nyaman aja dulu gitu. Atau misalnya sisihin uang sedikit ya biar minimum lah buat kayak tadi kamu mungkin bilang kayak ngerasain dulu feelsnya punya saham tuh kayak gimana gitu, sambil kayak belajar lagi, lebih ngerti lagi gitu kan, baru naikin ningkatin dikit-dikit. Itu pun yang terjadi sama kita berdua gitu kan, kita ngerasain dulu feelsnya gitu kan, oh gini rasanya punya saham, oh begini gitu kan. Ya kalau ditanya pengalaman ya cukup lumayan banyak juga gitu ya. Ada yang kayak kita rugi
pernah Iya. gitu kan. Bukan pernah, berapa kali Iya, gitu. sering malah. Kenapa akhirnya dari tadi kita walaupun ini sebenarnya belum terlalu komprehensif ya, tapi beberapa yang tadi kita cerita itu kenapa tadi approach-nya juga seperti ini, karena ya tadi berapa kali aku nyoba beli apa FOMO doang, terus iya, kayak saham gorengan. iya, aku dulu ya kayaknya kamu tahu ya, dulu sempat ada di fase itu gitu ya, dan itu kayak malah rugi, Iya. adalah gitu. Ya pokoknya ya nggak apa-apa, itu kan semua pengalaman Iya. gitu. Tapi ya baiknya better uang yang dipakai itu tidak tidak digunakan. Uang yang dipakai untuk beli saham itu memang uang yang diperuntukkan untuk beli saham gitu, bukan uang yang kayak buat harian. "Ya udahlah gue cobalah gitu." Jangan, ya itu Benar nggak, sekali. jangan juga gitu kan. Kan masih butuh butuh melanjutkan kehidupan gitu. Kalau ada lebih lah boleh gitu. Oke, dari kamu ada lagi mau ditambahin? Oke, kalau dari aku ini di hal apapun ya yang sifatnya adalah investment ya. Aku ada dua hal yang ini nggak bisa diganggu gugat. Yang pertama itu adalah kita harus tahu apa yang kita beli atau kita invest atau kita mau ambil gitu. Di hal apapun itu. Jadi kayak kadang-kadang ada ini akan menghindarkan orang dari kerugian-kerugian yang tidak dia inginkan, stres, pusing apa segala macam yang tidak dia inginkan gitu. Karena banyak cerita-cerita kayak kemarin-kemarin nih, berapa tahun lalu kan kayak ada robot trading gitu-gitu kan. Itu banyak banget korbannya. Yang gitu-gitu kan, yang apa namanya, yang binomo gitu-gitu kan. Orang-orang pada masuk ke sana kan pengen uang cepat, pengen uang cepat kan. Betul. Tapi semuanya itu yakin aku, orang tuh nggak ngerti itu tuh apa. Betul. Ya kan? Gitu. Itu akhirnya kalau tiba-tiba ada orang yang ngajakin buat investasi ini yuk gini. Kalau aku nggak ngerti gitu ya. Ini aku juga udah tularin ke mama juga sebenarnya. Dan aku pengen tularin ini ke semua orang sebenarnya. Kalau lu nggak ngerti itu apa? Jawabannya berarti enggak gitu. Iya. Defaultnya adalah enggak gitu. Ditawarin sesuatu atau mau nyoba sesuatu gitu ya. Apa sih namanya? Kalau lu nggak ngerti, jawabannya adalah enggak. Makanya aku sebenarnya masih no issue gitu ya sama misalnya orang-orang zaman dulu yang kalau investasi ya udah properti. Ya, emas. Atau emas, dua itu doang gitu. Yang dimana kenapa seperti itu? Karena orang-orang zaman dulu tahu properti seperti apa, emas seperti apa gitu. Yes, Iya nggak sih? betul. Gitu. Tapi emang akhirnya sejujurnya ya, dua hal itu kan ada kelebihan, ada kelebihan, ada kekurangan. Baik saham, reksadana atau apapun itu juga ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya poin utamanya aku bilang tadi ya, harus mengerti terkait apa yang bukan ditawarkan ya, terkait investasinya itu seperti apa, harus ngerti lah gitu. Kalau nggak ya belajar dulu gitu. Yang kedua adalah tadi kamu udah singgung sebenarnya, pakai uang dingin. Ya, betul. Pakai uang yang dimana kalau uang itu hilang ya, atau kayak tiba-tiba gue invest di saham misalkan 10 juta gitu ya, tiba-tiba 10 juta jadi nol, itu nggak ada masalah gitu. Ya. Gitu. Jangan cuma mau dari 10 juta bisa jadi 100 gitu ya. Tapi dari 10 juta jadi nol tuh nggak mau gitu. Iya. Kalau mau untung ya, mau profit harus berani rugi juga. Sebenarnya itu prinsip berbisnis juga ya. Tapi itu emang saham tekniknya arahnya ke sana juga gitu. Iya, betul. Kalau mau untung harus berani mau rugi gitu. Nah, makanya pakai uang dingin. Nggak bisa pakai uang yang tadi buat uang sekolahnya gitu, atau mungkin uang misalnya mobilnya dijual buat wah gokil gitu. Gak gitu juga ya ibu-ibu bapak-bapak. Tapi kan banyak yang seperti itu kan. Iya. Nah itu kalau udah seperti itu udah kayak akhirnya jadi pushing. Udah nggak masuk akal juga. Tapi itu kayak udah gelap mata, kayak inilah apa namanya, tiba-tiba langsung ini gitu. Iya. Intinya sebenarnya di dunia ini gak ada yang instan. Nah itu poin ketiga. Pokoknya semua itu di dunia ini nggak ada keuntungan, nggak ada profit yang instan. Oke, naruh modal 2 juta, dari 2 juta misalkan jadi 10 juta, bahkan anggap gitu ya. Nggak masuk akal. Iya, betul. Karena di saham sendiri pun itu mayoritas ini saham yang open public ya gitu ya. Itu paling keuntungannya paling besar 10%, 12% gitu, 13 gitu. Iya. Setinggi-tingginya banget pun mungkin 20, itu pun juga jarang banget lah gitu. Secara rata-rata mungkin ya 10 sampai 12 anggaplah, sekitaran segitulah. Jadi misalkan naruh uang
naruh uang anggaplah 10 juta gitu. Ya tahun depannya misalnya untung 10% jadinya 11 juta gitu. Ya. Gak mungkin dari 10% dari 10 juta tiba-tiba jadi 100 juta dalam misalkan waktu dekat. Gak mungkin. Nah, kalau ada orang-orang yang nawarin seperti itu, yakin aku itu pasti nggak inilah. Iya. At least kalau misalnya nggak berani ngomong nggak dulu, pikirin dulu lah, belajar dulu lebih Iya, banyak. karena kan belajar dulu. Makanya tadi uang dingin juga tadi fungsinya itu. Jadi kayak di saham pun juga aku rasa kayak gitu kan. Makanya pakai uang dingin aku bilang, oh kalau mau belajar saham ya udah beli satu lot aja dulu gitu. Apa yang company yang kita pakai lah, misalkan ininya apa Keseharian. produknya gitu. Kayak misalnya tadi anggaplah misalnya tadi BNI di personal aku waktu itu ya gitu. Oke, waktu itu aku pakai BNI kan. Belilah saham BNI satu lot waktu itu. Anggap misalkan harganya 400.000 lah satu lotnya. Ya udah, aku taruh 400.000 di situ, beli yang satu lot pertamanya. Kalaupun akhirnya itu hilang, mau itu turun, mau itu naik, ya udah gitu. Iya betul. Rasain dulu sih sensasinya. Iya. Karena biasanya kalau misalnya orang baru main saham gitu ya, banyak banget tuh keinginan coba ini, coba Ya, itu, coba ini, coba benar, itu benar. gitu Itu, kan. nah itu dirasain dulu makanya. Iya, karena kalau kita kan kalau sekarang udah tenang banget ya, kayak ya udah cobain ini, udah nyobain itu, ya udah tenang gitu. Tapi makanya uangnya itu jangan sekali-sekali pakai uang yang memang digunakan untuk operasional di rumah gitu ya. Atau buat kayak kehidupan sehari-hari itu jangan. Jadi emang ya kalau misalnya mau nyisihin ya sisihin lah sedikit untuk belajar ya. Aku waktu itu bilang ke adekku ya anggap aja itu uang belajar lah gitu. Iya benar-benar, poin bagus tuh. Uang di awal tuh uang belajar emang yang udah siap hilang aja gitu. Itu sebenarnya juga yang mungkin belum lama ini sedang coba aku mungkin ya itu praktekan di kripto. Karena memang belum sebegitu mengertinya gitu. Jadi kayak naruh buat dia kayak hilang lah gitu. Bodoh amat gitu. Tapi yang penting bisa belajar gitu. Iya sih betul. Ya ngerasain dulu gimana sih cara transaksi kripto gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau temen? Gitu sih. Sebenarnya mungkin ini masih banyak banget yang belum tergali ya. Iya, Tapi ini aja lah. Tapi ini aku emang based on frequently asked aja sih. Iya. Gitu. Selebihnya ya kalau misalnya mau perdalam lagi silakan diperdalamin lagi gitu. Banyak kok yang ngebahas. Sekarang tuh gampang banget nyari kayak belajar investasi saham ya, gitu. Enak sih sekarang, enak banget. Iya gitu. Kalau dulu orang-orang yang sekuritas tuh nyariin pelanggannya gitu. Sekarang pelanggan yang nyariin orang yang ngerti gitu. Iya benar juga ya. Iya. Dulu tuh sering banget tuh teman-teman kuliahku tuh kayak lu mau kemana? Gue mau ngikut webinar yang ngomongin investasi gitu. Tapi bener sih. Gitu. Dulu juga aku nyari-nyari loh itu 2019. Iya kan? Iya sumpah temanku tuh buka rekeningnya pertama kali tuh MNC ya, MNC Sekuritas. Dia tuh bertiga kalau nggak salah temanku itu datang ke seminar yang diadain sama MNC Sekuritas. Literally kayak bener-bener kayak oke, acara hari Sabtu gue datang nih ke sana gitu. Bener-bener diniatin gitu. Betul. Apalagi di kampusku juga karena akuntansi ya, jadi banyak banget yang kayak datang gitu di kelas-kelas ngomongin gitu-gitu. Jadi kayak sekarang udah gampang banget sih, udah era internet dan emang orang juga udah familiar terkait hal-hal ini. Jadi banyak banget wadahnya untuk gak ada alasan untuk gak tahu lebih banyak gitu. Influencernya juga yakin aku, bukan yakin ya, maksudnya aku tahu banyak sekali yang bahas-bahas tentang yang bagus lah pembahasannya kalau ngomongin perihal ini gitu. Iya. Gitu. Oke deh. Untuk episode kali ini seru sih menurutku. Oke. Udah. Sekian. Terima kasih. Sekian sampai episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, kita pakai baju kapal.